Pada video kali ini kita akan membahas sosok seorang tokoh penting di dunia militer Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke video, saya mohon support dari teman-teman untuk terus mensupport channel ini dengan tekan like dan subscribe agar teman-teman terus mendapat update video terbaru. Selamat menyaksikan. Leonardus Benyamin Murdani, atau LB Murdani, atau kerap disebut Beni Murdani, lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah, tanggal 2 Oktober tahun 1932, meninggal di Jakarta, tanggal 29 Agustus tahun 2004 pada umur 71 tahun, adalah salah satu tokoh militer Indonesia paling berpengaruh di era Orde Baru. Beni Murdani dikenal sebagai perwira TNI yang banyak berkecimpung di dunia intelijen, sehingga sosoknya banyak dianggap misterius. Murdani merupakan perwira yang ikut terjun langsung di operasi militer penanganan pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 di Bandara Don Mueang, Bangkok, Kerajaan Thai pada tanggal 28 Maret tahun 1981, peristiwa yang kemudian dicatat sebagai peristiwa pembajakan pesawat pertama dalam sejarah maskapai penerbangan Republik Indonesia dan terorisme bermotif jihad pertama di Indonesia. Ia juga dianggap banyak kalangan sebagai sosok yang bertanggung jawab terhadap peristiwa Tanjung Priok dan penembakan misterius pada tahun 1980-an. Dalam posisi pemerintahan, selain sebagai Panglima ABRI, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dan juga Pangkop Kamtib. Murdani lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 1932 di Cepu, Blora, Jawa Tengah dari pasangan RG Murdani Sosrodirjo, seorang pekerja kereta api, dan istrinya yang seorang Indo-Rasia Jeane Roeng, yang memiliki darah setengah Jerman. Murdani adalah anak ketiga dari 11 bersaudara. Meskipun seorang Muslim, Murdani Sosrodirjo mentolerir istrinya dan iman Katolik anak-anaknya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Murdani terjebak dalam gelombang nasionalisme. Pada bulan Oktober tahun 1945, ketika berusia 13, Murdani mengambil bagian dalam serangan terhadap markas Kempetai di Solo setelah Kempetai menolak untuk menyerah kepada pasukan Indonesia. Ketika Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Cikal Bakal ABRI dibentuk, Murdani bergabung dengan tentara pelajar yang berada di bawah otoritas dari Brigade ABRI. Dari brigade ini, Murdani mengambil bagian dalam Revolusi Nasional Indonesia melawan Belanda. Dia berpartisipasi dalam sebuah serangan umum yang sukses di Solo. Setelah kemerdekaan Indonesia, situasi berangsur aman. Murdani mengambil kesempatan untuk menyelesaikan pendidikannya, lulus dari sekolah menengah pertama dan melanjutkan ke sekolah menengah atas. Sementara itu ia mengambil pekerjaan paruh waktu untuk membantu pamannya menjual barang. Pada tahun 1951, pemerintah Indonesia mulai melakukan demobilisasi. Brigade Murdani dianggap telah melakukan tugas cukup baik dan para prajuritnya terus bertugas dengan ABRI. Murdani, bersama dengan brigadenya, terdaftar dalam Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat P3AD, dan mulai pelatihan pada bulan Januari tahun 1951. Pada saat yang sama, Murdani juga mengambil bagian dalam sekolah pelatihan infanteri. Murdani menyelesaikan pendidikan militernya dari P3AD pada bulan April tahun 1952 dan dari SPI Mei tahun 1952. Ia juga diberi pangkat pembantu Letnan 1, 2 tahun menerima pangkat Letnan 2 dan ditempatkan di TTII Siliwangi, yang memelihara keamanan Jawa Barat. Dalam upaya untuk menghadapi ancaman dari Darul Islam, Kolonel Alex Evert Kawilarang, Panglima TTII Siliwangi, membentuk Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3, Siliwangi, KESKOTT 3. Keberhasilan mereka menarik markas besar Angkatan Darat di Jakarta untuk mendukung pembentukan Satuan Pasukan Khusus. Dengan demikian, pada tahun 1954, Kesatuan Komando Angkatan Darat, KKAD, dibentuk. Murdani ditugaskan sebagai pelatih bagi para prajurit yang ingin bergabung dengan KKAD dan diangkat sebagai Kepala Biro Pengajaran. Pada tahun 1956, KKAD mengalami perubahan nama menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD. Tidak lama setelah itu,
Murdani diangkat menjadi Komandan Kompi. Sebagai anggota RPKAD, Murdani menjadi bagian dari pertempuran untuk menekan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, kelompok separatis yang berbasis di Sumatera. Pada bulan Maret tahun 1958, Murdani diterjunkan ke bawah di belakang garis musuh di Pekanbaru dan Medan untuk mempersiapkan dasar bagi ABRI untuk mengambil alih dua kota. Sebulan kemudian, pada tanggal 17 April tahun 1958, Murdani mengambil bagian dalam operasi tanggal 17 Agustus, sebuah operasi yang memukul para pemberontak PRRI. Tugas Murdani berikutnya adalah untuk mengurus Piagam Perjuangan Semesta, Permesta, kelompok separatis lain di Sulawesi. Mirip dengan apa yang dia lakukan di Sumatera, Murdani dan pasukannya meletakkan dasar bagi semua serangan terhadap Permesta yang kemudian menyerah pada bulan Juni tahun 1958. Setelah penyerahan diri PRRI dan Permesta, Murdani ditempatkan di Aceh. Pada awal 1960, ia mempertimbangkan untuk menjadi pilot pesawat Angkatan Darat tetapi dibujuk oleh Ahmad Yani yang mengirimnya ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Sekolah Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat di Fort Bekir 443, Jakarta Selatan dan kemudian di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Upacara penghormatan jenazah di Mabes AD dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Riamizar Triakudu. Ia dimakamkan hari itu pula pukul 13.45 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, dengan Inspektur Upacara Panglima TNI, Jenderal TNI Endriartono Sutarto. Selamat jalan Jenderal, jasamu akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia.